LBH ini kita bentuk tujuannya untuk melakukan pelayanan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Kita akan turun di lingkungan masyarakat, memberikan sosialisasi hukum terhadap masyarakat di tingkat kelurahan ataupun RW agar masyarakat ini lebih banyak yang memahami terkait masalah tugas dan fungsi dari lembaga bantuan hukum ini. Benar, hari ini telah kita melakukan peresmian kantor DPP, Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan Sejati, yang berkedudukan di samping Hipermat Tanah Hitam. Di Lembaga Bantuan Hukum ini untuk advokat kita beranggotakan kurang lebih 6 orang dan paralegalnya lebih dari 10 paralegal. Jadi tadi sudah resmi kantor ini kita gunakan sebagai kantor sekretariat, dan LBH ini kita bentuk tujuannya untuk melakukan pelayanan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Kemudian program yang telah kita buat setelah diresmikannya LBH ini, kita akan turun di lingkungan masyarakat, memberikan sosialisasi hukum terhadap masyarakat di tingkat kelurahan ataupun RW agar masyarakat ini lebih banyak yang memahami terkait masalah tugas dan fungsi dari lembaga bantuan hukum ini. Untuk sekarang ini kita sudah beberapa perkara sebelum peresmian kantor, kita sudah didahului beberapa perkara yang sudah masuk dan sudah terdaftar, yang nantinya hari Senin tanggal 28 Agustus kita sudah mulai action. Kita akan turun ke lapangan terkait perkara-perkara yang sudah masuk, yang sudah terdaftar di lembaga kita ini. Perlu diketahui bahwa lembaga bantuan hukum ini terfokus kepada pelayanan yang betul-betul masyarakat yang tidak mampu, yang dengan persyaratan yang sudah ditentukan sebagaimana yang diatur di dalam organisasi bantuan hukum, lembaga bantuan hukum. Jadi persyaratan-persyaratan tersebut nantinya kami akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih bisa mengetahui dari dahulu. Yang pertama adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Dan kalau pun tidak memperoleh surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, karena terkadang kita temukan perkara yang sudah sedang dalam penanganan oleh penyidik, kalau terkait perkara pidana, itu bisa juga kita mintai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh penyidik setempat yang menangani perkara-perkara tersebut. Boleh juga dikeluarkan oleh lapas, lembaga pemasyarakatan. Itu biasanya kita minta di situ. Dan masih banyak persyaratan nantinya akan kita sosialisasikan, sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mudah untuk mengetahui, mudah untuk melengkapi berkas-berkasnya sebelum kita melangkah di dalam penanganannya. Kemudian
saya selaku ketua juga mengajak kepada teman-teman advokat maupun paralegal supaya benar-benar ini mampu menunjukkan keseriusan di dalam penanganan perkara, karena kami yang berada di dalam organisasi ini, lembaga bantuan hukum ini, tentunya tidak berorientasikan kepada biaya ataupun uang. Kami tidak pungut biaya, jadi penanganannya ini benar-benar penanganan perkara secara cuma-cuma selama itu terpenuhi syaratnya. Karena kami tidak mungkin menerima semua perkara yang tidak terpenuhi syarat sebagai masyarakat tidak mampu, karena banyak juga kadang dari pengusaha, dari PNS yang datang berkonsultasi. Nah, tentunya di sini kami harus mengklasifikasikan. Kalau tidak masuk di dalam kategori masyarakat tidak mampu, artinya kalau masyarakat yang dalam kategori mampu punya penghasilan tinggi di atas rata-rata atau penghasilan yang di atas UMP, upah minimum provinsi, maka itu kami tidak bisa masukkan di dalam penanganan perkara yang ditangani oleh lembaga bantuan hukum. Ini kami akan arahkan untuk masuk ke kantor advokat yang profit. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa kasus sebelum kami jalan, sebelum kami meresmikan kantor ini, memang sudah ada beberapa kasus. Contohnya kasus yang di Arso 11 yang kami sudah pernah tangani. Nah, ini bagian daripada tanggung jawab kantor LBH untuk terus menindaklanjuti. Jadi kami tidak lepas begitu saja, karena kasus yang di Arso 11 itu masuk di dalam kategori perkara pro bono. Karena klien kami di sana adalah masyarakat petani yang tidak mampu. Jadi nanti kami akan ahlikan juga, atau kami akan berkolaborasi antara kantor profit kami yang sudah terlanjur menangani perkara itu, kemudian nanti kami kolaborasikan dengan kantor LBH ini untuk sama-sama jalan mendorong, karena ini belum tuntas, ini belum selesai, ini masih menjadi tanggung jawab kami untuk terus mendorong sampai tuntas. Untuk terkait masalah tenis, penanganannya ke depannya ini kami tidak bisa buka, karena ini terkait masalah tenis advokat memang yang nantinya kami akan sendiri yang akan kami programkan nanti setelah berjalan. Jadi mulai nanti hari Senin tanggal 28 Agustus kantor LBH ini sudah mulai action, sudah mulai jalan dari beberapa perkara yang memang sudah masuk. Jadi demikian. Oke.